Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang sangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang ekonomi Indonesia antara senyum manis dan senyum kecut. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, yakni Bung Yona Tritomo. Kita sapa dulu, Bung Yona. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bung Andri, harus sehat. Baik, Bung Andri. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. Bung Ya, baik Andri lagi, Bung. sehat? Alhamdulillah, sehat. Hmm. Alhamdulillah. Ya, Bung, ini sangat ada berita yang menarik gitu, tentang ekonomi Indonesia. Antara senyum manis dan senyum kecut ini berita yang tengah hangat yang beredar sekarang. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terima kasih Bung Andri. Itu berita sebenarnya ada di CNN ya, CNBC. Berita CNBC tadi pagi itu. Full senyum, gitu. Full senyum. Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia keren abis gitu. Tapi kemudian sebelumnya juga diungkapkan oleh Pak Ekonom Senior ya, Pak Bambang Brojonegoro, beliau mengungkapkan agar warning, jadi istilahnya bukan senyum tapi warning. Beliau kan mantan Menteri Keuangan ya, beliau mengungkap warning di balik kinerja ekonomi Republik Indonesia. Bahkan warning ini juga datang dari 4 lembaga internasional, yaitu IMF, World Bank, ADB, dan OECD. OECD yang beberapa waktu yang lalu diisukan Indonesia mau gabung di situ, malah ini memperingatkan, memberi warning di balik kinerja ekonomi RI. Senyum Bu Sri Mulyani ini senyum manis tentunya kan, Bu Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia keren abis. Tapi apakah betul senyum manis atau justru malah senyum pahit itu? Jadi rasa pahit ekonomi Indonesia ini menggembirakan atau justru malah membuat kita harus waspada karena peringatan dari lembaga dunia tadi, termasuk dari Pak Bambang Brojonegoro tadi. Nah, Bu Sri Mulyani bilang ekonomi Indonesia ini keren abis ya. Itu diungkap di Instagram beliau ya. Bu Sri mengunggah foto-foto full senyum yang disandingkan dengan data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode ini ya, yang dipaparkan oleh BPS. Keren abis, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year. Jadi dari tahun ke tahun ada pertumbuhan yang menggembirakan. Padahal kalau kita lihat data-data di BPS itu bermasalah ya. Eh, Ambil contoh misalnya garis kemiskinan di RI naik ya, penghasilan 550,458 masuk kategori miskin. Itu terus kemudian kalau kita lihat BPS ya, tentang profil kemiskinan di Indonesia itu bilangnya turun. Yang benar turun apa naik? Naik apa turun ya? Menggembirakan atau menyedihkan itu kan. Yang pasti per Maret 2023 kemarin angka ang, angka yang ada di dalam laporan BPS itu menunjukkan persentase yang hanya dalam hitungan saja 0,46 juta orang itu katanya turun sebesar 0,46 juta orang. Terus kemudian kalau kita lihat laporan di data BPS juga, menurut pulau Jawa paling besar angka kemiskinannya 13,62 juta jiwa. Terus kemudian di Sumatera dilanjutkan oleh Bali dan Nusa Tenggara dan seterusnya. Dan itu hanya sebatas di dalam angka-angka saja, sehingga bisa menjadi bias, sekedar anggapan saja, dan menjadi bahan diskusi, perdebatan, diseminarkan dan sebagainya oleh para pakar itu. Padahal kemiskinan itu kan memiliki fakta yang asli, yang hakiki, ya, karena terjadi di sistem kapitalisme, maka kemiskinan yang hakiki ini tertutup oleh kemiskinan yang jadi-jadian, seperti dalam angka laporan BPS tadi. Tingkat kemiskinan di Jawa lebih tinggi dibanding di luar Jawa.
Padahal yang diukur itu sama-sama manusia yang memiliki kebutuhan yang sama, kebutuhan loh ya, artinya bukan keinginan. Kebutuhan itu sama, semua manusia kalau tidak dipenuhi kebutuhannya bisa meninggal dunia. Semua manusia makan nasi, makan ya, makan butuh makanan, kalau tidak makan bisa mati. Itu artinya sama. Lah kok kemudian hanya diungkap dalam angka-angka saja, itu kan jadinya orang miskin yang jadi-jadian gitu. Kalau laporannya itu adalah BPS. Belum kalau kita lihat dari laporan utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri Indonesia itu sudah menyentuh angka 7.800 triliun rupiah. Angka 7.800 triliun rupiah itu kalau dihitung per kepala itu 28,8 juta rupiah. Jadi kita yang nggak ngapa-ngapain ini sudah punya beban utang 28,8 juta rupiah, itu utang ke luar negeri. Itu kan betul-betul sangat ironis sekali. Kalau kita menjadikan indikator BPS ya seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena memang faktanya yang diterapkan di dalam mengelola perekonomian negara kita ini adalah sistem kapitalisme, Bung Andri. Ya, selama kapitalisme dijadikan indikator untuk pembangunan perekonomian kita, ya seperti ini. Makanya kemudian saya tidak akan pernah lelah, insya Allah, bismillah, karena perintah keimanan untuk selalu mendakwahkan ekonomi Islam, menawarkan sistem ekonomi Islam untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kan jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu kan. Itu Bung Andri komentar saya. Terima kasih Bung Andri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yohana atas tanggapannya. Dan ini menarik sekali ya bahwa data BPS nggak sebenarnya aneh sekali dengan semua data dan jadi perdiskusian yang tiada akhir, tidak ada solusi tuntas, tapi cenderung ingin mengatakan bahwa mereka sudah merasa sustain untuk mengatasi itu, dan itu kan sangat aneh. Dan kita sebagai manusia yang tidak terlibat dengan eh, secara langsung untuk menanggung penderitaan yang diampu, bahkan hutang yang diberikan per kepala sampai 28 juta ini juga sangat aneh gitu kalau menjadi data, sebuah data yang dibilang bias sekali gitu rasanya, karena tidak tuntas apa yang ingin dituntaskan gitu. Ya Begitu, itu terima kasih. kapitalisme itu memang begitu Bung Andri. Makanya kita serukan untuk kembali ke sistem ekonomi Islam. Iya, benar Ya. sekali. Baik, terima kasih Bung Yana atas tanggapannya. Sama-sama. Semoga Terima kasih juga tetap Bung Andri. semangat mendakwahkan ekonomi Islam secara terus-menerus, insya Allah. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemakaran pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang ekonomi Indonesia antara senyum manis dan senyum kecut. Semoga berkah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.